Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sunti Melati selaku tutor bahasa Indonesia, juga teman-teman mahasiswa UT dimanapun berada. Awal kata, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Pencipta segalanya. Karena atas izin dan kuasanya kita masih mampu memiliki dan menikmati kesehatan yang diberikan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Terkhusus bagi saya yang kali ini masih mampu membuat tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat sebuah gagasan mengenai COVID-19 sebagai bahan pelengkap dalam diskusi keempat saya. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin umat di akhir zaman. Semoga kita, keluarga kita, zuriyah kita senantiasa mendapatkan syafaatnya minad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi pada saluran pernafasan atas. Infeksi ini bisa terjadi secara ringan, sedang hingga berat sekalipun. Gejala yang timbul tampak seperti penyakit flu biasa. Banyak orang terinfeksi virus ini sebenarnya, setidaknya satu kali dalam hidupnya. Sasaran virus corona ketika masuk dalam tubuh, yaitu menyerang imun tubuh. Hingga bisa dikatakan, bila mana imun seseorang kuat, maka dengan mudah seseorang tersebut akan terhindar dari virus corona. Atau bila terdapat gejala yang ditimbulkan akan terasa ringan. Sebaliknya, bila imun seseorang terdeteksi lemah, maka virus corona akan mudah menyerang dan menimbulkan gejala sedang hingga berat sekalipun. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini tergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut ini beberapa ciri awal seseorang terpapar virus corona. Yang pertama, hidung beringus. Kemudian sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, bahkan sampai hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, seperti halnya bayi ataupun lansia. Beberapa pengidap COVID-19 juga mengalami gejala yang sebenarnya bersifat ringan. Jadi, diharapkan senantiasa waspada jika mengalami gejala yang tidak biasa pada tubuh dan segera konsultasikan kepada dokter. Satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona adalah vaksinasi. Selain vaksinasi, dapat kita lakukan untuk menghindari paparan virus corona adalah yang pertama mencuci tangan. Yang kedua, menghindari kontak langsung dengan penderita. Membersihkan dan mensterilkan barang-barang yang biasa kita gunakan. Menutup hidung dan mulut ketika bersin maupun batuk dengan tisu dan sejenisnya. Mengenakan masker saat bepergian. Mengonsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itulah beberapa yang bisa dilakukan sebagai usaha atau upaya untuk menghindari paparan virus corona. Namun kita harus senantiasa memiliki kesadaran yang bijaklah, bahwa setiap kejadian yang ada di dunia ini pasti ada hikmahnya. Pun demikian dengan adanya pandemi COVID-19. Di antara hikmahnya adalah kita diharuskan senantiasa menjaga kebersihan. Tidak semena-mena berkontak langsung dengan siapapun. Kalau dalam Islam itu diajarkan bahwa tidak boleh bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Kemudian kita diharuskan untuk berperilaku hidup sehat dengan menjaga kestabilan imun agar tetap terjaga dengan mengonsumsi makanan yang baik tentunya.
Mungkin inilah gagasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan sedikit gagasan dari saya ini dapat menjadi sebuah kemanfaatan bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.